Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya sehingga saya bisa dan rekan-rekan saya bisa berkumpul atau melaksanakan presentasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga dengan keluarganya, sahabatnya, hingga umatnya sampai saat ini. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait pemasaran luar negeri. Nah, dari kelompok 7 terdiri dari Denny Setiawan, Mutiara Salsa, Nanda Nur Aini, dan saya pribadi yaitu Rian Nur Yaman. Nah, yang pertama itu ada pemasaran internasional. Pemasaran luar negeri, juga dikenal sebagai pemasaran internasional, adalah proses mempromosikan dan menjual produk atau layanan di pasar luar negeri. Nah, menurut Kotler, tahun 1994, pemasaran marketing adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar produk dan jasa yang bernilai satu sama lain. Sedangkan pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melintasi batas lebih dari suatu negara. Manajemen pemasaran internasional merupakan sebuah area fungsional yang terintegrasi atau MSDM, keuangan, akuntansi, dan manajemen operasional. Nah, definisi di sini ada pemasaran internasional. Pemasaran yang kegiatan operasionalnya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Dan untuk pemasaran global, kegiatan pemasaran oleh perusahaan global yang mempunyai bisnis global maupun produk global yang sama standar di berbagai negara. Yang kedua ada strategi pemasaran internasional. Selanjutnya ada aspek hukum dan etika. Nah, yang dimana kita harus mengetahui hukum pemasaran internasional. Kita harus memahami peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku dalam perdagangan internasional, termasuk kontrak dan peraturan bea cukai. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui etika bisnis internasional. Kita harus mengetahui aspek etika dalam berbisnis di pasar asing dan menjaga reputasi perusahaan juga. Manajemen rantai pasok internasional ini menjadi dua bagian, yang dimana yang pertama ada logistik internasional, yaitu mengelola transportasi, penyimpanan, dan distribusi barang secara global. Yang kedua ada manajemen persediaan internasional, yaitu mengoptimalkan persediaan untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri. Nah, pemasaran luar negeri ini kita harus mengelola resiko. Yang pertama ada manajemen resiko mata uang, yang dimana ini melindungi perusahaan dari fluktuasi mata uang asing. Yang kedua ada asuransi ekspor impor, yaitu melindungi terhadap kerugian yang mungkin terjadi dalam perdagangan internasional. Poin terakhir dari strategi pemasaran internasional yaitu teknologi dalam pemasaran internasional. Nah, ini adalah salah satu memanfaatkan media sosial, situs web, dan strategi pemasaran secara online dan konteks pasar global. Ketiga adalah pendekatan standarisasi internasional, di mana saat sebuah produk dipasarkan secara internasional, maka produk itu akan bersinanggungan dengan bermacam-macam budaya dan karakteristik masyarakat lokal. Terdapat tiga pendekatan standarisasi secara internasional. Yang pertama adalah etnosentrisme, yaitu produk dapat dipasarkan dengan bentuk yang sama di seluruh negara. Maksudnya, pendekatan ini percaya bahwa suatu barang yang laku di negara asalnya akan laku juga jika dijual di negara lain. Yang kedua adalah polisentrisme, yaitu menekankan pada penyesuaian antara suatu produk dengan tempat produk itu dipasarkan.
Yang ketiga adalah geosentrik, yaitu menekankan pada standarisasi produk dan strategi pemasaran sehingga sama di seluruh dunia. Selanjutnya, dalam standarisasi atau menyesuaikan produk, perusahaan memiliki beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Satu adalah kekuatan legal negara, di mana dengan peraturan yang membatasi level alkohol pada minuman, maka suatu perusahaan bir harus memenuhi aturan itu ketika akan memasarkan produknya di negara tersebut. Yang kedua adalah pengaruh kultural, di mana pengaruh ini mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengemasan produknya atau membuat inovasi dengan produk tersebut. Misalnya McDonald di Asia Tenggara menambahkan nasi sebagai menu tambahan. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Nah, perusahaan Sampo lebih memilih untuk menambah pasokan produknya dalam bentuk saset karena lebih terjangkau harganya. Yang keempat adalah merek produk. Misalnya, Coca-Cola menamakan produk dengan Diet Coke saat dijual di Amerika Utara, sedangkan mereka memberikan nama produknya Coca-Cola Light saat dijual di negara lain. Selanjutnya adalah pemberian nilai atau harga atau pricing. Pada prinsipnya, suatu perusahaan pasti memiliki salah satu sistem dari 3 sistem pemberian harga, yaitu standar price policy, di mana harga suatu barang akan sama sekalipun dijual di negara lain. Yang kedua adalah two-tier pricing atau menetapkan harga produk jika dipasarkan secara domestik dan harga produk jika dipasarkan di negara lain. Yang ketiga adalah market pricing, ya berdasarkan pasar di masing-masing tempat dengan tujuan untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya. Langkah selanjutnya adalah melakukan promosi, di mana bauran promosi atau promotion mix diantaranya adalah iklan, penjualan, personal, promosi penjualan, terus dan hubungan masyarakat atau public relation. Kemudian adalah langkah strategi memasuki pasar internasional, di mana ada 7 langkah ya. Yang pertama adalah analisis lingkungan internasional. Yang kedua adalah penetapan tujuan dan kebijakan. Yang ketiga adalah sasaran pasar internasional. Keempat ada strategi pemasaran internasional. Yang kelima adalah program pemasaran. Yang keenam adalah organisasi pemasaran. Dan yang ketujuh adalah evaluasi dan pengendalian. Nah, selanjutnya adalah motivasi masuk pasar internasional. Nah, motivasi dalam masuk pasar internasional diantaranya adalah mendapatkan akses customer baru. Yang kedua adalah mendapat akses sumber daya baru. Yang ketiga adalah membagi resiko bisnis karena market base yang lebih luas. Yang keempat adalah mencapai lower cost. Kemudian adalah tahapan go internasional. Nah, di antaranya ada no forage marketing atau belum ada inisiatif memasarkan ke pasar lain atau produk berdasarkan pemasaran pasar lain. Perdagangan asing datang ke perusahaan atau atas usaha eksportir. Yang kedua adalah infrequent foreign marketing, di mana ini memasarkan sendiri ke pasar luar negeri jika surplus produksi belum ada penyesuaian organisasi atau produknya untuk pasar internasional. Yang ketiga adalah regular foreign marketing, yaitu produsen sudah memiliki perencanaan untuk memasarkan produk ke pasar asing. Dipasarkan sendiri atau melalui penyalur domestik distribusi asing. Tujuannya adalah ekspansi pasar domestik dengan sudah berusaha memahami kebutuhan dan keinginan pasar internasional. Yang keempat adalah global marketing operation, yaitu produsen benar-benar telah terlibat dengan dunia internasional secara global, tidak sebatas kegiatan pemasaran, tetapi sudah merencanakan operasional, produk maupun organisasi untuk bersaing di pasar dunia. Studi kasus pemasaran luar negeri pada Eiger di Swiss. Eiger Adventure atau Eiger adalah brand penyedia perlengkapan kegiatan outdoor asal Bandung.
bertepatan di negara Indonesia, resmi membuka toko internasional untuk pertama kalinya di Swiss pada Rabu tanggal 15 bulan 3 2023 dengan membawa identitas Indonesia. Toko ini berupaya untuk membuktikan bahwa standar kualitas brand asal Indonesia makin mapan dan bisa bersaing di pasar global. Tidak hanya itu saja, kehadiran toko pertama Eiger di Swiss juga menjadi ajang brand tersebut untuk memperkenalkan budaya Indonesia serta keindahannya. Selain itu, sebagaimana tagline Eiger, yakni Tropical Adventure, brand ini juga ingin memperkenalkan berbagai lini produk yang ideal digunakan untuk melakukan aktivitas luar ruang di negara tropis seperti Indonesia. Namun demikian, Swiss merupakan negara subtropis yang memiliki 4 musim. Lantas mengapa Eiger yang merupakan pemain perlengkapan kegiatan outdoor negara tropis membuka toko pertamanya di Swiss, tepatnya di kota Interlaken? Roni Lukito, founder PT Eigerindo Multi Product Industry, menyampaikan sejak berdiri pada tahun 1989, Eiger menjadikan negara Swiss sebagai inspirasi mereka untuk terus berinovasi. Apalagi nama dari merek tersebut juga diambil dari nama gunung yang terletak di Swiss, yakni Gunung Eiger yang terletak di daerah Bernese Oberland, Swiss. Berbagai tantangan dialami Eiger untuk membuka toko internasional pertama di Swiss. Pasalnya, Swiss adalah negara yang sangat peduli dengan lingkungan, sustainability, dan salah satu negara dengan quality of life terbaik. Dengan demikian, banyak proses yang harus dilewati brand untuk bisa menghadirkan toko dan produk yang memiliki kualitas sesuai standar. Christian Sarsono, CEO Eiger, mengatakan langkah global yang dilakukan brand di Swiss ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk perusahaan, termasuk industri pemasok dan mitra usaha mikro dan menengah UKM yang mendukung perjalanan brand hingga saat ini dari Swiss. Brand tersebut belajar menetapkan acuan untuk terus berkembang dan kelak berekspansi ke negara-negara lain. Ia menambahkan Swiss adalah salah satu negara yang persyaratan produknya sangat tinggi, khususnya aspek sustainability merupakan tantangan bagi brand untuk bisa menciptakan produk yang dengan performa baik dan sustainable. Sebelum membuat produk, Hendra Wiguna, Product Design Manager PT Eigerindo Multi Product Industry, mengungkap Eiger melihat kondisi pasar terlebih dahulu dan melakukan riset. Berdasarkan riset tersebut, Eiger melihat negara Swiss banyak hal yang berbeda dari Indonesia. Hal itu mulai dari standar teknologi produk yang harus internasional, persyaratan sustainability yang tinggi, regulasi yang ketat, iklim yang bisa mencapai minus 30 derajat Celcius, hingga karakteristik dan aktivitas masyarakat serta turis di sana. Menariknya, dari riset tersebut, ia juga menemukan Interlaken termasuk kota wisata yang turisnya dari berbagai negara, mulai dari benua Asia hingga Eropa. Dengan demikian, ukuran produk yang dibuat pun tidak harus menyesuaikan ukuran orang Eropa saja, namun juga Asia. Ya, mungkin sekian yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf bila ada materi atau kekurangan yang kurang jelas. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih juga untuk perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.